Sering nggak sih kita bingung gimana caranya bilang jangan dalam bahasa Inggris? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal kupas tuntas gimana cara yang pas buat melarang sesuatu, baik itu dalam obrolan santai maupun di situasi yang lebih formal. Kita semua pasti pernah ada di situasi ini. Ngelihat seseorang mau ngelakuin sesuatu dan kita pengen bilang, berhenti, atau jangan. Tapi jadi ragu, kata mana ya yang paling pas? Tenang, kita akan pecahkan masalah ini bareng-bareng. Ini dia peta perjalanan kita. Kita mulai dari apa itu prohibition, lalu kita bedah 3 cara utamanya, don't, must not, dan no-ing. Setelah itu, kita belajar cara meresponsnya, dan di akhir ada kuis kecil buat seru-seruan. Langsung aja kita mulai yuk! Oke, kita mulai dari bagian pertama, apa itu larangan? Yuk kita pahami dulu dasar-dasarnya. Gampangnya gini, larangan atau prohibition itu adalah ungkapan yang kita pakai untuk memberitahu seseorang supaya nggak melakukan sesuatu. Nah, ini bisa macam-macam loh. Bisa cuma sekedar nasihat santai ke teman, atau bisa juga aturan resmi yang sangat tegas. Selanjutnya, kita masuk ke bentuk larangan yang paling umum dan paling sering kita pakai sehari-hari, yaitu menggunakan don't. Rumusnya gampang banget. Cukup don't diikuti dengan kata kerja bentuk pertama. Udah, sesimpel itu. Ini cara yang paling cepat dan jelas untuk melarang sebuah tindakan dalam obrolan santai, misalnya ke teman atau keluarga. Contohnya, don't eat too much sugar. Wah, ini sih nasihat yang sering banget kita dengar ya. Ya kan? Polanya jelas banget. Don't langsung diikuti kata kerja eat. Tapi don't itu nggak cuma buat melarang sebuah tindakan loh, bisa juga dipakai untuk melarang sebuah sifat atau kondisi. Rumusnya sedikit beda. Don't ditambah be, baru deh diikuti kata sifat atau kata benda. Misalnya nih, don't be noisy. Di sini kita kan nggak melarang satu tindakan spesifik, tapi kita melarang kondisi berisiknya itu sendiri. Pas banget diucapin di perpustakaan atau pas ada yang lagi tidur. Kita lihat contoh lain pakai kata benda. Don't be a follower. Nah, yang ini artinya lebih dalam. Ini bukan sekedar larangan, tapi lebih ke nasihat supaya kita berani jadi diri sendiri dan gak cuma ikut-ikutan aja. Oke, sekarang kita naik level ya. Kita pindah ke aturan yang lebih formal dengan must not. Ini biasanya dipakai kalau kata don't aja rasanya kurang kuat. Misalnya di lingkungan sekolah atau kantor. Kalau yang ini, rumusnya adalah subject diikuti must not, yang bisa disingkat jadi mustn't, lalu kata kerja bentuk pertama. Kalau udah pakai must not, itu tandanya ini aturan wajib yang sangat serius. Contoh klasiknya, you mustn't sleep in the class. Nah, ini jelas bukan saran lagi, tapi udah jadi peraturan. Kata mustn't di sini menunjukkan adanya otoritas dan biasanya ada konsekuensi kalau dilanggar. Berikutnya, kita bahas larangan yang sering kita lihat di tempat-tempat umum, biasanya dalam format no-ing. Ini adalah aturan yang ada di sekitar kita setiap hari. Nah, untuk rambu di tempat umum, rumusnya super singkat. Cukup no ditambah kata kerja yang berakhiran ing. Format ini efektif banget karena langsung ke intinya dan gampang dibaca sekilas. Dan ini dia contoh paling ikoniknya. No smoking. Cuma 2 kata, tapi dipahami secara universal. Kita bisa lihat tanda ini di restoran, rumah sakit, bandara. Ini contoh sempurna dari rumus no plus verb ing di kehidupan nyata. Nah, setelah belajar cara memberi larangan, sekarang gimana kalau kita yang dilarang? Yuk kita bahas cara meresponsnya. Jadi, saat menerima larangan, kita bisa setuju dengan bilang, "Okay, I won't," atau "Alright." Tapi kalau kita nggak setuju, kita bisa loh bertanya dengan sopan, "Why not?" untuk minta penjelasan. Atau kalau memang ada alasan mendesak, kita bisa bilang, "But I need to do it." Oke, teorinya udah cukup, sekarang giliran Anda. Biar makin nempel di kepala, kita coba kuis singkat. Siap? Pertanyaan pertama, coba lengkapi kalimat ini ya. Titik. Be lazy, you have to study hard. Konteksnya ini nasihat santai. Kira-kira kata apa yang paling cocok? Lanjut ke nomor 2. Titik. Smoking in this area. It is a hospital. Coba bayangkan, ini tertulis di sebuah rambu di rumah sakit. Kata apa yang paling umum dipakai? Dan pertanyaan terakhir, you enter the room without permission. Ingat ya, petunjuknya ini konteksnya formal dan tegas. Kata apa yang harus kita gunakan di sini? Dan ini dia jawabannya. Nomor 1, tentu saja don't untuk nasihat. Nomor 2, no untuk rambu publik. Dan yang ketiga, must not atau mustn't untuk aturan formal.
Gimana? Benar semula? Wah, kerja bagus! Nah, sebagai penutup, aku punya tantangan kecil buat kamu. Coba perhatikan sekelilingmu hari ini. Larangan apa dalam bahasa Inggris yang kamu temui? Mungkin di film, lagu, atau bahkan di jalan. Selamat berburu kata.